Saat ini kisah nyata seorang pekerja di tempat dia bekerja akan dijadikan tumbal. Jadi kisah nyata penuh dengan misteri. Subscribe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku sekalian. Jumpa lagi dengan kami, Sanggar Silaturahmi Anak. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah nyata tentang seseorang laki-laki yang inisialnya disembunyikan, tidak disebutkan, yang akan dijadikan tumbal di tempat pekerjaannya. Kalau penasaran dengan kisahnya, mari kita saksikan, kita dengarkan dari narasumbernya langsung, Bang Cepi. Silakan Bang Cepi. Saya juga penasaran ini sama ceritanya bagaimana, biar semuanya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi khalasilati adlik. Untuk kisah nyata yang akan saya ceritakan untuk saat ini, kisah nyata seorang pekerja di tempat dia bekerja akan dijadikan tumbal. Jadi rasanya oleh pekerja ini mengalami jadi sering sakit-sakitan. Jadi sakit-sakitan ya, kalau dibilang sih kalau dari sakit tuh seperti batuk ya. Tapi ini batuk sakit kepala ya, badan lemas, itu tanpa ada ujungnya. Tanpa ada ujungnya dalam arti sudah berobat dalam bentuk medis, berobat minum obat juga ya. Namun penyakitnya ini secara terus menerus. Jadi secara terus menerus. Jadi seorang pekerja ini jadi laki pekerja ini jadi di tempat kerjaannya memang ada, kalau dibilang itu daripada atasannya itu sangat baik sekali, bahkan dia kadang, si pekerja ini kadang dikasih uang juga gitu, dikasih uang tanpa ibaratnya meminjam. Jadi ya dibilang kalau kata yang bekerja ini baik lah, baik. Bahkan kadang memang yang kerja ini juga kadang juga kalau ada perlu bicara ya atasannya, itu sama sekali nggak ABCD gitu, nggak ABCD. Jadi minjam berapapun dikasih. Tapi yang anehnya pekerja ini nggak ditagih, ya kan, terus nggak dipotong per bulan selama dia gaji gitu. Yang bingungnya gitu. Tapi setelah dia mengalami sakit-sakitan, terus dia berobat. Nah akhirnya dia mencoba pengobatan alternatif, mendengarkan pada ahli spiritual ya. Maaf nih Bang Cepi, saya potong sebentar. Saya mau tanya, itu kejadiannya itu dari awal dia bekerja atau sudah berjalan berapa lama? Untuk bekerjanya dia udah sekitar hampir 3 tahun. Bekerja di tempat tersebut. Cuman kemungkinan ini jenis tumbal yang dialihkan ke, jadi tanpa si orang ini itu tumbal orang maksudnya tumbal keluarga sendiri, tapi dia menumbalkan dengan cara ke orang lain, dengan cara memberikan rezeki dia, kelebihan rezeki dia itu kepada orang yang tuju. Ya, memang secara apa ya, kalau secara kita pikir nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin ibaratnya orang itu bakal seperti itu gitu kan, karena memang baiknya. Cuman ada kala seorang pekerja ini yang jadi anehnya, dia bercerita waktu itu akhirnya
kita langsung ke pengobatan spiritualnya. Dia cerita langsung datang ke rumah saya, bercerita hal seperti itu. Jadi yang anehnya, baik minjem atau apapun itu nggak ditagih. Jadi nggak dipotong gaji ya. Kalau kita seperti kita minjem misalkan 500.000, ya kan, kita misalkan dipotong gaji sebulan itu 150, jadi kan lunas ya. Jadi yang dibingung sama pekerja ini nggak ditagih, nggak dipotong gaji. Bahkan dia sampai sama temannya pun, dari teman sekerjaannya, dianggapnya lu punya apa sih, ya kan, punya apa sih kok atasan bayar bener gitu kan, kalau hutang tuh kamu minjem apa nggak ditagih gitu. Ternyata pada saat dia ketemu sakit yang tak kunjung sembuh, jadi ke pengobatan pengobatan dalam bidang spiritual ya, non medis, dia bertemu langsung dengan saya. Karena memang dia punya seorang teman kenal dengan saya juga. Nah, teman ini menanyakan kejadiannya seperti itu. Akhirnya saya bilang saya suruh datang aja ya kan. Nah, dia cerita seperti itu. Akhirnya dilihat pada sisi kebatinan bahwa ya kita berbaik sangka lah. Cuman dari sisi kebatinan kita yang kita lihat, orang ini memang udah dikurung gitu ya. Mau dikurung, mau dijadikan tumbal. Ya kemungkinan entah, ya memang nggak jadi tumbalnya, nggak langsung hari itu meninggal ya, enggak ya. Cuma perantaranya itu melalui sakit-sakitan terlebih dahulu. Secara perlahan jadi banyak. Ya, secara perlahan. Dan bahkan dia pun merasa nggak percaya gitu, dia itu akan dijadikan tumbal. Saya bilang ya kita berbaik sangka, cuman ini kan menurut daripada penerawangan kita. Nah, akhirnya saya coba obatin. Nah, pas saya coba obatin, itu datang sosok bangsa jin, ya, seperti macam buto hijau yang sangat seram. Itu dia seperti datang pada saat saya ngobatin. Makanya setelah saya melakukan penerawangan seperti itu dan setelah saya mengobatin datangnya sosok jin itu, jin seperti buto hijau ya, yang kalau saya lihat dari si batin itu matanya satu, bibirnya lebar. Jadi matanya satu, bibirnya segede gentong gitu. Dia munculnya itu di sebelah mana? Apa sebelah bersebelahan dengan Bang Selvi atau ada dekat dengan seorang yang sakit itu? Jadi pada saat saya membuat air doa, di sebelah mana? pada sebab membuat air doa, dia nggak hadir di situ. Cuman pada saat saya bikin air doa, tawasul ya, hadrat Kanjeng Nabi, ya, para sahabat, para nabi ya. Setelah saya sambil berdoa, itu di sisi kebatinan saya itu datang sosok itu. Sehingga semakin yakin bahwa orang tersebut itu memang menjadikan tumbal. Akhirnya coba saya obatin. Di situ ada berbedanya pemegaran gaib. Ya, kita coba dengan pemegaran gaib. Karena memang orang ini sudah memakan hasilnya dari uang itu. Mau nggak mau ini memang udah di kabarnya nah ini orang ini gitu, udah titiknya orang ini, karena orang ini udah makan rezekinya, udah makan uang itu gitu, yang bilang tadi minjem uang nggak ditagih, ya kan, terus nggak pernah dipotong gaji. Nah akhirnya saya mengasihkan solusi sama dia. Dalam arti solusinya ini solusi yang paling terbaik. Setelah saya obati, itu sakit batuk, kepala pusing, badan lemas itu mendadak. Seketika itu hilang. Jadi maksud hilang itu seketika itu dalam jarak sekitar 1 jam saya obatin,
itu total sigar bugar lagi gitu. Jadi nah orang yang sakit ini semakin yakin gitu bahwa dia itu memang udah menjadikan domba, karena sakitnya itu ketemu dengan saya itu udah sekitar 4 bulan. Kemungkinan ini jaraknya nggak lama ya kan, sekitar 2 bulan lagi kan, berarti 2 bulan yang setengah tahun lah ya, itu udah pasti lewat. Tapi dengan cara ya nggak menonjolkan gitu, nggak menonjolkan. Nah ini saya kasih solusi ke abang yang sakit ini. Saya ngasih solusi 2, karena memang ini kan rezekinya udah kemakan. Saya ngasih yang pertama, saya bilang kalau situ dilanjutin ini akan semakin lebih bahaya lagi, saya bilang. Karena situ udah ibaratnya target gitu. Alangkah baiknya dengan secara baik-baik situ melakukan ibaratnya mengundurkan diri. Saya bilang mengundurkan diri aja dengan alasan apapun, misalkan alasan seperti orang tuanya mau keluar kota, atau misalkan alasan apalah, atau misalkan alasan yang masuk akal, dalam arti ibaratnya saya mau pindah ke kampung lah, atau bagaimana alasannya. Saya bilang begitu pada saat dia mau bikin pengunduran diri. Dan dia juga, saya bilang nanti kalau misalkan pengunduran diri itu ya jangan terlalu mencolok lah. Jadi jangan terlalu mencolok itu, oh kamu gini itu jadikan masalah, karena ini nggak ada bukti gitu. Nggak ada bukti bahwa dia itu mau dijadikan domba gitu ya kan, kecuali misalkan kita bisa rekam, kita bisa buktikan, ya enak ya kan. Nggak terlihat lah bang ya, saling nggak terlihat. Jadi semakin yakin ini pekerjaannya ini pada saat kita obatin sekitar 1 jam, ya sakitnya udah hampir lumayan juga ya. Pas diobatin ya alhamdulillah dalam 1 jam itu beres gitu. Jadi yang semakin dia masuk akalnya, kok berobat dengan medis sampai minum obat ini itu dengan cara yang lain nggak ada perubahan. Pada saat kita obati secara non medis itu langsung ada perubahan. Jadi 1 jam itu dia kembali total sudah bugar. Dan akhirnya coba saya kasih solusi mengundurkan diri, dan tapi mengundurkan dirinya jangan dadakan gitu bang. Nah alhamdulillahnya beberapa yang bekerja tempat kerjaan dia akhirnya setelah beberapa seminggu atau 2 minggu dia buat surat pengunduran diri, tapi dengan alasan yang masuk akal, jadi nggak dadakan tiba-tiba. Tapi sebelumnya dia mengundurkan diri itu dia bicara nih sama atasannya gitu. Nah atasannya pun agak kalang-kalang, targetnya mau keluar ya, targetnya ini mau keluar gitu. Dan ya dia juga si pekerja ini sempat melihat atasannya gitu. Atasannya kayak orang yang gelisah gitu, kayak orang gelisah. Karena memang si sosok jinnya ini yang mau ngambil dia dengan cara perlahanan sakit itu marah gitu. Marah dalam arti seseorang ini yang pekerja ini udah ada pemagangan gajinya. Jadi itu bang, jadi emang kalau kayak cerita kayak kisah nyata seperti ini ya dibilang percaya gitu. Iya. Karena memang ya cerita seperti itu kan memang ya kita serahkan aja lah sama yang di atas ya bang ya. Namanya puasa lah, insya Allah selagi kita masih banyak berdoa, insya Allah namanya puasa diberikan perlindungan, diberikan petunjuk lah. Selagi kita masih ikhtiar dalam mengobati penyakit kita gitu kan, apa yang ininya dia berdoa, insya Allah akan dikasih petunjuk kepada siapa kita untuk berobat gitu. Akhirnya setelah kita kembali lagi setelah 2 minggu dia mengundurkan diri, terus dia juga mampir ke rumah saya juga.
mengucapkan sangat banyak terima kasih. Akhirnya ibaratnya kalau kata orang menyelamatkan nyawa gitu ya, menyelamatkan nyawanya. Saya bilang ya, kita berterima kasih hanya kepada Allah. Kalau saya hanya perantara, itu kan ibaratnya kita juga sama-sama memohon gitu ya, mohon perlindungan agar kita pun tidak terjadi pada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk tips dari saya, ya sebaiknya kita selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Jadi jangan pernah lupa kita jangan pernah putus berdoa. Kita berangkat dari rumah kita berdoa ke tempat kerja, dan insya Allah kita dikasih suatu, kalau kita sering berdoa, insya Allah dijauhkan daripada hal-hal tersebut. Berdoa dengan istiqomah. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah pekerja ini akhirnya selamat, nggak terjadi sesuatu yang diinginkan, nggak jadi diambil. Sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Masih sehat. Ya. Cuman sekarang kerjanya pindah. Nah, kerjanya pindah, nggak di tempat itu lagi. Nah, akhirnya dia juga berwanti-wanti, ya kan, kalau ada hal seperti aneh. Cuma ya mungkin ya yang tadi mencolok itu ya bilang tadi, mungkin dia minjem kok nggak ditagih. Ya kalau kita sih, kalau mungkin orangnya enak aja ya. Dan berarti enaknya, saya minjem nggak ditagih kan, ibaratnya saya nggak dipotong gaji, ibaratnya minjem berapapun dikasih, ya kan. Ya mungkin ya enak aja, cuman ternyata Di balik itu semua ya, ada hal yang ya, disembunyikan oleh atasannya ya. Gitu. Jadi kita pun harus berhati-hati. Ya kalau dari saya sih tipsnya, kita selalu banyak berdoa agar dijauhi daripada hal-hal tersebut. Ya, terutama kita udah jadikan yang terjadi, misalkan kita berdoa pada Allah mohon perlindungan jangan terjadi hal seperti itu. Insya Allah Allah melindungi kita. Alhamdulillah ya, alhamdulillah seorang pekerja ini dia ibadahnya juga alhamdulillah cukup lumayan juga ya. Alhamdulillah dia juga sering berdoa, dan alhamdulillah Allah memberikan petunjuk. Akhirnya ya mungkin juga belum waktunya akan terjadi sesuatu gitu. Masih sama Allah diberikan panjang umur lah gitu. Ya itu aja sih ya, kisah nyata untuk hari ini. Ya, mari kita kembalikan pada host ya. Jadi silakan. Oke. Sampai di sinilah seperti itu ya, kisah nyata dari narasumber kita Bang Cepi tentang seseorang yang di dalam pekerjaannya mau dijadikan tumbal, dan akhirnya sampai dia datang ke narasumber kita Bang Cepi, akhirnya alhamdulillah dia selamat, dengan syarat dia keluar dari tempat kerjanya yang lama, yang dia kerja di tempat kemarin itu, seperti itu ya. Alhamdulillah atas izin Allah, Subhanahu wa taala. maksudnya kita dinaungi perlindungannya. Iya. Oke. Untuk saudara-saudaraku, terima kasih sudah menonton kisah kita. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya di Sanggar Silaturahmi Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi